vaksin kedua. Mana tandanya kalian sudah vaksin? Semangat vaksin! Ada yang ingin ditanyakan seputar vaksin? Biar kita tanyakan langsung ke ahlinya. Apa yang ingin ditanyakan Maria? Seputar apa? Tentang apa? Kenapa kalau setiap vaksin tuh Bu, orang tuh kebanyakan meminum air kelapa? Oke, terima kasih Maria Ulfa. Baik, langsung dijawab oleh Bu Dokter ya. Bagaimana Bu? Sebenarnya kan itu pemberian air kelapa bukan dianjurkan mesti, tidak, itu hanya sebagian pendapat aja karena air kelapa itu kan mengandung mineral, maksudnya cairan elektrolit, cairan yang bisa mengganti cairan tubuh yang kurang gitu. Jadi bagi yang kekurangan cairan bisa menambahnya dengan air kelapa, tapi lebih bagus, alangkah lebih bagus minum air putih yang banyak aja. Oke, terima kasih Bu Dokter. Nah, udah dapat pengetahuan kan? Rumor yang beredar kan bahwa vaksin itu bahaya. Bagaimana nih Bu untuk menjelaskan kepada anak-anak bahwa vaksin itu sebenarnya baik untuk kesehatan mereka? Vaksin itu sama sekali tidak berbahaya. Itu hanya berita-berita hoak ya. Gimana dengarnya kemana gitu? Hanya berita-berita hoak yang beredar di masyarakat. Justru kita dianjurkan di masa pandemi ini kita memang harus divaksin untuk melindungi diri kita, kelompok kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya gejala yang paling ringan dialami setelah suntik itu apa kira-kira? Biasanya setelah pemberian vaksin kita akan merasa meriang. Itu tapi tidak untuk semua orang, hanya sebagian orang saja. Karena pemberian vaksin itu kan merupakan antigen. Antigen yang diberikan disuntikan untuk merangsang antibodi kita. Jadi pas membentuk antibodi namanya jenis lain atau bakteri lain atau virus yang disuntikan itu kan akan merangsang tubuh kita bereaksi. Makanya ada sebagian yang demam dan sebagian yang tidak demam. Berarti vaksin itu nggak bahaya ya Dok? Nggak perlu ditakuti ya Dok? Tidak perlu ditakuti, vaksin aman dan halal. Untuk mewakili dari SMK Darul Hasanah akan ada beberapa siswa yang akan saya tanya bagaimana sih perasaan mereka setelah disuntik atau apa yang mereka rasakan setelah disuntik. Nah, bagi kamu yang belum vaksin, jangan takut vaksin ya. Nah, ini dia Akidah dari kelas berapa Akidah? Iya, kelas 2 perikanan. Nah, vaksin pertama kamu kan nangis nih Akidah. Setelah vaksin pertama kamu gejala yang kamu alami apa? Enggak sakit. Enggak sakit. Lantas kenapa kamu nangis? Iya. Sekarang vaksin kedua, bagaimana perasaannya setelah disuntik? Apa yang kamu rasakan? Apakah sakit atau biasa aja? Biasa aja. Yuk ajak teman yang vaksin yuk. Bagaimana caranya ajak? Ayo teman-teman. Kita vaksin. Iya bagus. Coba sekali lagi Akidah. Oke, siapa yang ingin Ibu tanyakan? Selain Maria? Ibu. Oh. Nah, iya dapat. Kayak Ibu. Hah? Bagaimana perasaannya setelah divaksin? Lihat saya. Bagaimana perasaannya setelah divaksin? Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, jadi nggak perlu takut vaksin kan? Iya, Bu. Oh, laki-laki ini melarikan diri. Ayo kita sergap mereka. Hei, bagaimana perasaannya setelah divaksin? Bagaimana perasaannya setelah divaksin? Biasa aja Bu. Biasa aja. Apa yang kamu alami gejala vaksin pertama? Tidak ada demam? Tidak ada Bu. Biasa aja. Jadi nggak perlu takut vaksin ya. Coba aja. Ayo vaksin. Ayo vaksin. Oke, makasih ya.
Nah, sekarang giliran Kapolsek Darul Hasanah kita tanyai seputar vaksinasi dan langkah mereka untuk mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat, khususnya para siswa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih Pak langkah Polsek Darul Hasanah maksud saya untuk mengatasi para siswa atau masyarakat yang takut vaksin? Baik, kita tidak jemu-jemunya tetap menghimbau, mengajak. Karena apa? Kegunaan vaksin sebenarnya sama seperti orang perang. Kalau sudah alat cukup, kemampuan ada, itulah sebagai modal utama bagi kita. Begitu juga dengan imunisasi vaksin yang sekarang kita lakukan oleh pemerintah, yang sudah dilaksanakan hampir berapa tahun ini, ya. Jadi kita mengajak kepada masyarakat khususnya jangan takut dengan vaksin. Vaksin dijamin halal dan kekuatan vaksin itu ada, apalagi bagi kita yang sudah berusia lanjut. Nah, vaksin itu kegunaannya untuk menambah kekebalan tubuh. Ibaratnya mau perang, alat peralatan perlengkapan perang kita sudah cukup. Begitu juga dengan imunisasi vaksin. Vaksin ini bukan seperti apa yang dikatakan orang yang tidak senang kepada pemerintah. Itu bohong besar, hoax. Jadi bagi anak-anak kami, siswa, siswi, silakan ya, jangan mudah terprovokasi oleh yang tidak benar. Tanyakan kepada kami apa yang lebih jelasnya, tanyakan kepada dokter kegunaan vaksin itu. Nah, itu yang lebih baiknya. Jangan tanyakan kepada orang yang bukan pada tempatnya. Nah, di tempatnya tanyakan bagaimana kegunaan vaksin ini, apa keuntungannya bagi kita. Jadi tidak mudah penyakit yang kena sama kita bagi orang yang sudah kena disuntikkan imunisasi vaksin 2 kali minimal. Nah, demikian. Iya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, setelah divaksin biasanya masyarakat ada mengalami gejala yang parah atau tidak? Oh, tidak ada. Itu orang membuat supaya tidak percaya kepada apa yang kita sampaikan. Nah, itu dalam politik menurut saya mungkin itu bukan ranah kami ya. Iya, Pak. Tidak usah didengar, tidak usah dihiraukan. Tapi coba tanyakan kepada yang sudah mengenakan, yang sudah divaksin imunisasi. Contohnya bagi kami minta kalau bisa ada 3 kali, ketiga kalinya pun kami mau. Karena apa? Kami yang terdepan, apalagi orang dokter, orang nakes, itu yang lebih baik. Oke, makasih ya. Semoga sukses ya Pak. Insya Allah. Nah, tadi telah kita dengar pernyataan dari Kapolsek Darul Hasanah yang sebenarnya bersinergi dengan Danramil atau TNI yang ada di Kecamatan Darul Hasanah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, izin Pak bertanya, untuk Kecamatan Darul Hasanah sendiri kira-kira berapa persen ya Pak yang sudah divaksin? Kalau kita perhitungkan dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Darul Hasanah, salah mungkin sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 60%. Di luar itu, kita ada mendapat kendala bahwasanya desa kita itu agak berjauhan dengan lokasi puskesmasnya, sehingga rakyat itu akan mencari puskesmas yang terdekat, sehingga data itu tidak masuk ke kita di Darul Hasanah. Contoh misal seperti Buntul Kendawi, Darul Makmur, Kuning Abadi, Seri Muda, itu mungkin lebih cenderung mereka ke arah Lak-Lak, puskesmas Lak-Lak. Ketika kita datang sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, kita menanyakan kepada mereka dan mengambil data untuk pembuktian mereka sudah vaksin. Mereka sudah vaksin, sudah dia bawa bukti vaksin. Cuman dia tidak melalui Kecamatan Darul Hasanah karena transportasi mereka di Darul Hasanah ini agak sulit. Mungkin lebih cenderung mereka lebih dekat mereka ke arah sana. Cuman walaupun demikian, kami atas nama Camat Kecamatan Darul Hasanah bersinergi langsung dengan Muspika
dan Kepala Puskesmas beserta dengan jajarannya tetap tidak pernah merasa bosan untuk penyampaian yang bersifat positif kepada masyarakat. Apa manfaat daripada vaksinasi yang akan diprogramkan secara nasional pada hari ini? Mohon maaf kepada rakyat pada hari ini terkecoh dengan isu-isu yang bersifat hoax. Nah, jadi rasa ketakutan. Contoh dulu di masa kepemimpinan Pak Yusuf Kalla mengeluarkan tabungan gas 3 kilo. Itu mak-mak pada waktu itu berontak, bahkan ada para suami-suami pun berontak. Ketika dibagikan itu, semua merasa takut, dilemparkan keluar sana. Ini adalah pemerintah membunuh kita, nanti meledaklah, terbakarlah. Nah, tetapi setelah dirasakan, apa hari ini? Mungkin mak-mak suruh masak dengan kayu bakar, tidak dia terima lagi. Iya, betul. Sudah berebut. Dulu mungkin harganya masih bisa terjangkau, hari ini sudah di atas 200 bahkan 300, wajib dibeli. Itulah sebuah kebutuhan. Nah, hari ini pun kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Hasanah ini jangan mempercayai isu-isu yang berkembang yang bersifat tidak bertanggung jawab. Toh dampak dan manfaatnya juga kita yang merasakan. Nanti pada akhirnya ketika program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ini secara gratis, kami hakul yakin pada suatu saat ini akan tetap berjalan dan wajib kita penuhi sekalipun kita mengeluarkan uang yang sangat besar. Itu percayalah, kita lihat nanti. Makanya kami tetap menghimbau baik secara tersurat, baik secara komunikasi, baik secara rapat dengan penghulu-penghulu yang ada, bahkan setiap agenda-agenda di tengah-tengah masyarakat itu kami meminta untuk mengundang kami agar mensosialisasikan sekaligus tentang bagaimana pentingnya vaksinasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi itu yang kami lakukan pada hari ini, sehingga ya yang namanya pekerjaan itu kita tidak pernah merasa jenuh, wajib kita jalankan secara ikhlas walaupun ada tantangan, rintangan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Yang namanya aja masyarakat tidak sama pemahamannya dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya kelas menengah ke atas. Inilah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar tidak semata-mata itu terfokus kepada kami, tapi mari kita bangun bersinergi semua elemen yang ada di Darul Hasanah ini bekerja sama untuk memberikan keyakinan dan pemahaman kepada masyarakat agar program ini bisa sukses, bisa berjalan sebagaimana yang sudah diharapkan oleh pemerintah kepada kita. Kami kira itu saja, Bu. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti vaksin itu bisa di mana aja Pak ya, dan vaksin itu aman ya Pak? Ya aman, aman, tidak ada masalah itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Saat kita harus melangkah, melanjutkan hidup, mencari nafkah, bergelut kita di tengah wabah. Jaga diri, jaga jarak, sayangi diri. Terserah, 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 mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, 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 mau cari aman, cari mati,
nyawamulah taruhannya. Bersyukurlah masih diberi umur, saat berbagi sebarkan kebaikan. Berjuanglah di tengah wabah, bersama kita pasti bisa hadapi bencana. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, terserah, terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawamulah taruhannya. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, terserah, terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawamulah taruhannya. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah maumu. Cari aman, cari mati, nyawa taruhannya. Cari mengenai seputar vaksin dan rumor yang beredar, yang menjadi kendala adalah apakah perlu meminum air kelapa sebelum vaksin. Sebagian masyarakat mengatakan harus atau wajib minum air susu Bear Brand sebelum vaksin. Itu bagaimana, Bu? Jadi begini ya, namanya air kelapa. Ya, air kelapa kita tahu merupakan kan minuman yang memberikan energi karena dia mengandung cairan elektrolit dan mineral. Jadi alangkah baiknya memang kalau diminum karena dia kan akan mengganti cairan yang terhidrasi, yang terbuang itu menggantikan cairan tubuh. Cuman tidak wajib. Kalau ditanya boleh karena dia bagus untuk tubuh gitu. Apalagi kalau orang misalnya habis demam gitu kan, habis divaksin ada meriang atau demam. Dengan adanya air kelapa mungkin membantu menggantikan cairan elektrolit tubuh kita gitu. Itu sebenarnya fungsinya. Tapi kalau wajib itu tidak wajib. Tapi kalau saya boleh gitu. Bagaimana dengan susu Bear Brand juga, iya kan? Dia itu kan untuk menambah tenaga juga, untuk menambah stamina lah gitu ya. Kalau kita memang minum itu ya bagus, tapi sebenarnya misalnya harus tidak. Cuma kalau memang ada kesanggupan memang mau minumnya tidak ada masalah. Itu hanya karena dia memang membantu untuk menambah stamina, jadi boleh diminum boleh. Berarti sebaiknya minum air mineral biasa aja, Bu ya? Iya, minum air putih aja. Air putih aja. Oke. Kalau seandainya ada gejala demam itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan sekali ya, Bu? Karena kan dia itu memang udah alamiahnya gitu. Karena kan ada suntikan zat asing itu masuk ke dalam tubuh, virus yang sudah atau sejenis antigen lah.
disuntikan untuk merangsang antibodi kita. Otomatis kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, otomatis kan badan kita bereaksi sehingga muncul demam sedikit gitu. Mengenai vaksin sendiri ini dok, ada berapa jenis vaksin sih sebenarnya yang ada di Aceh Tenggara ini, dan vaksin jenis apa yang disuntikkan ke para siswa? Apakah jenis vaksin ini berbahaya atau bagaimana, dan kegunaannya apa? Jenis vaksin yang ada yang kita suntikan ke siswa ataupun ke siswa lah ya. Kalau ke siswa dia hanya Sinovac ya gitu. Kalau ke masyarakat sudah ada yang vaksin Moderna. Apa bedanya dok Moderna dengan Sinovac? Sinovac itu dia kipinya lebih kecil. Kipi itu kan kejadian ikutan pasca imunisasinya, proses demamnya itu tidak begitu menimbulkan demam. Tapi kalau Moderna lebih banyak kipinya lah, lebih kebanyakan orang kalau disuntik Moderna itu pasti kebanyakan demam, jarang yang tidak demam gitu. Kalau misalnya setelah suntik ada timbul Macam benjolan gitu macam benjolan, kira-kira cara mengatasinya bagaimana? Dia habis disuntik di kompres air hangat aja. Di kompres hangat, agak ada gerak-gerakan, jangan didiamkan. Itu yang membuat demam tuh memang terjadi akumulasi di situ ya kan. Jadi nggak masalah, dikompres aja. Apakah semua yang disuntik vaksin akan muncul? Tidak, tergantung kekebalan seseorang juga. Itu karena apa kira-kira muncul? Itu tadi karena namanya benda asing yang dimasukkan, kayak gitu. Ada seseorang itu dengan untuk memberikan perlawanan untuk pertahanan tubuh dia, reaksinya kan bermacam-macam dari setiap orang itu, tergantung kondisi badan masing-masing orang itu. Pertanyaan terakhir nih dok, kalau seandainya orang sudah vaksin pertama, kemudian nggak mau vaksin kedua, itu bagaimana dok? Kemudian dia tidak vaksin pertama, tapi vaksin kedua. Nah itu apa kira-kira yang menjadi kendala atau yang harus pemirsa ketahui, masyarakat ketahui, peserta didik ketahui tentang hal tersebut? Kalau sudah vaksin pertama dan diwajibkan vaksin kedua setelah 28 hari minimal, itu untuk boosternya, untuk memperkuat daripada antibodinya. Kalau yang pertama itu kan hanya diberikan mungkin reaksinya itu kan masih kecil lah reaksi antigennya, atau belum muncul mungkin antibodi dan kemudian disuntikan yang kedua untuk memang memaksimalkan kerja daripada antibodi yang ada di dalam tubuhnya. Tapi sebagai boosternya, kalau misalnya vaksin pertama dilakukan, vaksin kedua yang dilakukan, itu tetap dihitung vaksin pertama. Oh gitu. Bukan vaksin kedua. Pemberian, misalnya kayak gini lah, kawan-kawannya tadi ada vaksin pertama masih ya, dia tetap dihitung vaksin pertama walaupun kawannya semua udah vaksin kedua gitu. Walaupun kita jadwal vaksin kedua, tetap yang pertama datang untuk disuntik dan tetap vaksin pertama. Oh gitu. Oke, terima kasih dokter atas bincang-bincangnya. Semoga sehat selalu dok. Terima kasih ya dok. Dadah. Sudahlah, aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Hari demi hari telah ku lewati, menanti ungkapan kata cinta darimu. Telah ku nyatakan lewat mata mataku, ku ingin menjadi cinta